Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min halqihi wa haliluh. Addal amanata wa ballagar risalah wa nasakha lil ummati wa kashafallahu bihil ummah wa tarakana alal mahajjatil bayda mulailuha kanahariha la yasigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, terutama nikmat yang Allah berikan di dalam menyempurnakan bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita diberi umur hingga bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita bersyukur sebab kita masih diberi taufik dan hidayah hingga kita bisa beribadah, melakukan amal saleh di bulan suci Ramadan sampai saat ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena banyak orang yang tidak diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mereka dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ibadah dan amal saleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Karena banyak orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan tetapi mati di dalam bulan suci Ramadan. Mati hatinya di bulan suci Ramadan. Mereka tidak melakukan amal saleh. Mereka tidak menjaga puasa. Mereka tidak melakukan qiyamul lail. Mereka menjadikan bulan Ramadan adalah bulan biasa, padahal bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita menjadi hamba saleh yang luar biasa dan istimewa di bulan yang luar biasa, maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, diakhiri dengan firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kalian menyempurnakan bulan suci Ramadan, maka bertakbirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufik di dalam beramal saleh yang diberikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun.
Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kemuliaan dan kebahagiaan umat Islam. Hari ini adalah hari penyerahan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah selama di bulan suci Ramadan, bekerja beramal saleh selama bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh, Allah berikan kepada kita hadiah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-saimi farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi." Orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka. Kata para ulama, ketika hari berbuka tidak boleh puasa, yaitu hari raya Idul Fitri. Tidak boleh atau haram berpuasa karena hari ini adalah harinya berbuka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fariha bi fitri." Kemudian lalu apa lagi kebahagiaan yang kedua? Kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ketika kita di akhirat nanti, kita sama-sama menerima pahala ibadah puasa kita. Kita tidak pernah tahu sebesar dan seperti apa besarnya pahala ibadah puasa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajsi bi. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Semua amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku sendiri yang memberikan balasannya. Kenapa? Karena ia menahan makan, minum dan syahwatnya untukku. Kelak nanti pada hari kiamat kita akan kaget menerima pahala puasa karena dahsyatnya, karena besarnya, karena kita tidak pernah tahu besarnya seperti apa. Dan Allah sendiri yang langsung menyerahkan pahalanya. Semoga amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari raya orang muslim, hari raya orang-orang beriman, hari kebahagiaan mereka, hari kebahagiaan kita. Oleh karena itu, bahagiakan diri kita, bahagiakan keluarga, bahagiakan anak semuanya, bahagiakan saudara-saudara kita, kerabat kita dan keluarga semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qabli imri'in muslim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah rasa gembira yang engkau berikan kepada sesama orang-orang muslim. Oleh karena itu, bahagiakan orang lain dengan kata-kata yang baik, dengan hadiah-hadiah terkhusus untuk keluarga kita, ibu bapak dan saudara-saudara dan anak-anak kita. Di hari kebahagiaan ini, mari kita lupakan masalah-masalah yang pernah terjadi. Mari kita sambung silaturahim kita. Kita perbaiki hubungan kita. Permusuhan, kebencian yang pernah terjadi, mari kita lupakan. Kalimat-kalimat yang indah yang sering kita ucapkan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, adalah kalimat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang wajib adalah ucapan maaf dari batin kita sebelum kita ucapkan dari lahir melalui lisan kita. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala maha pemaaf, suka kepada orang-orang yang memohon maaf dan cinta kepada orang-orang yang memaafkan. Oleh karena itu, di hari kebahagiaan ini, mari kita bermaaf-maafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, maka melalui mimbar ini saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah menjalankan ibadah puasa.
Selamat kepada kalian yang telah mendirikan qiyamul lail. Selamat kepada kalian yang telah mengangkat kedua telapak tangannya memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Selamat kepada kalian yang telah mengangkat kedua telapak tangannya dengan segala kerendahan hati dan khusyuk menangis memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita insyaallah telah diampuni Allah Subhanahu wa taala dan kita ditinggal pergi bulan suci Ramadan dalam keadaan suci dari dosa seperti anak bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana wa qama imanan wa ihtisaba kharajat min dhunubihi kayaumi waladatuhu ummuh." Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan qiyamul lail dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar dari bulan suci Ramadan. Dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti dia bayi yang baru lahir, yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini waktunya kalian bergembira. Hari ini adalah Allah telah memuliakan kita dengan hari raya Idul Fitri. Kemarin di siang harinya haram bagi kita untuk menikmati dan merasakan lezatnya makanan di siang hari, dan hari ini haram bagi diri kita untuk berpuasa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelezatan dan kenikmatan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang merubah satu keadaan dengan keadaan yang lain. Inilah dunia. Ramadan sudah berlalu lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Baru kemarin kita menanti-nantikan bulan Ramadan. Kita mengatakan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ketika Ramadan tiba, kita ucapkan selamat datang wahai Ramadan. Selamat datang bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Tiba-tiba sekarang kita ditinggal pergi Ramadan. Mau tidak mau kita harus mengucapkan selamat tinggal bulan Ramadan. Semoga kelak nanti bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu ibarat tamu yang mulia yang kita cintai. Ketika ia bertamu di rumah kita, kita jamu, kita beri ia makan, kita duduk bersama-sama. Tiba-tiba ia pamit ingin pulang, padahal kita belum apa-apa, kita belum puasa, bila kita belum puas. Begitulah keberadaan bulan Ramadan. Kita belum puas dengan suasana yang indah. Kita belum puas melakukan amal saleh. Kita belum puas melakukan qiyamul lail bersama-sama, berbuka puasa bersama-sama, berbagi puasa antara sesama. Sesungguhnya kita belum puas Ramadan, berada di tengah-tengah kita. Kata orang saleh, kunna natamanna sanata kullaha Ramadan. Kami menginginkan sepanjang tahun semuanya adalah Ramadan. Orang saleh ingin bulan Ramadan itu diperpanjang lagi agar mereka ingin berpuasa, membaca Al-Quran, melakukan qiyamul lail, ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Ramadan sudah pergi, tapi ibadah dan amal saleh tidak boleh berhenti sampai di sini. Teruslah melakukan ibadah puasa, qiyamul lail, baca Quran, sedekah dan infak sekalipun Ramadan sudah berakhir. Tapi ibadah jangan pernah berakhir. Teruslah beramal sampai akhir hayat kita, sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam ashba mu'minun min khairin hatta yatahabbal jannah." Seseorang mukmin itu tidak pernah merasa puas dengan kebaikan sampai ia masuk ke dalam surga. Terus meneruslah beramal saleh. Baca Quran adalah satu hal yang mudah. Karena itu setelah Ramadan berlalu, jangan biarkan debu-debu kembali menutupi lembaran-lembaran Al-Quran kita. Setelah Ramadan, jangan pernah melupakan masjid-masjid Allah. Jangan biarkan rumah-rumah Allah kembali sepi. Setelah Ramadan, jangan melupakan rumah-rumah anak yatim piatu, fakir miskin. Jangan biarkan mereka kembali merintih kesakitan karena kelaparan, makan siang tak makan malam.
makan malam tak makan siang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melupakan orang-orang yang tak memiliki sandaran dan orang-orang yang berada dalam hidupnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang selalu berimpak di bulan Ramadan, bagi yang diberi karunia banyak harta di bulan Ramadan, hari ini jangan pernah melupakan orang-orang fakir miskin. Siapa yang bisa menyapa mereka, memberi ia sedikit kebahagiaan di hari kebahagiaan ini. Jangan pernah biarkan ia sendiri dalam kesedihan. Kepada orang tua yang tak lagi mampu memeluk anaknya, membahagiakan anaknya, mari kita bahagiakan mereka di hari kebahagiaan ini. Kepada seorang anak yang masih ada kedua orang tuanya, jauh dari anak-anaknya, jangan biarkan mereka di dalam kesedihan di hari kebahagiaan ini. Bahagiakan ia dengan mengunjunginya. Kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada, yang sudah pergi jauh menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melupakan mereka di hari kebahagiaan ini. Setelah kita usai menunaikan ibadah salat Id ini, bahagiakan mereka dengan menziarahi kuburnya, dengan mengirimkan doa untuknya. Itulah kebahagiaan yang bisa ia rasakan di dalam kuburnya ketika ia menerima doa dan sedekah yang dikirimkan dari anak-anaknya. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, beribadah, berpuasa, qiyamul lail, berimpak, sedekah, baca Quran sebenarnya bukan suatu hal yang sulit. Tapi yang sulit itu adalah berkelanjutan terus-menerus, istiqamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in kalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun amalan itu sedikit. Ketika di bulan Ramadan kita bisa puasa 30 hari full, maka di luar bulan Ramadan kita bisa puasa Senin Kamis 2 kali dalam seminggu. Di bulan Ramadan kita bisa qiyamul lail 8 rakaat sampai 20 rakaat selama 1 jam 2 jam. Maka di luar Ramadan kita bisa qiyamul lail 2 atau 5 rakaat hanya beberapa menit setiap malam. Kalau di bulan Ramadan baca Quran bisa khatam berkali-kali, maka insya Allah di luar bulan Ramadan bisa khatam 1-2 kali. Yang penting ibadah itu dilakukan terus-menerus. Oleh karena itu, jangan sampai kita hanya melakukan amal saleh hanya di bulan Ramadan, tetapi lakukanlah amal saleh itu secara terus-menerus. Kata ulama, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah kalian hamba Tuhan dan janganlah menjadi hamba bulan Ramadan. Apa artinya? Artinya adalah beribadahlah kita atau lakukanlah amal saleh baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai ibadah dan amal saleh hanya dilakukan ketika bulan Ramadan tiba. Ketika bulan Ramadan usai juga amalan dan ibadah kita. Semoga kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah